Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam rangkaian kuliah geologi yang disajikan secara daring. Semua materi yang disajikan dalam perkuliahan ini disajikan dari buku geologi untuk pertambangan umum. Jadi kepada semua mahasiswa yang mengikuti perkuliahan ini, di samping mengikuti kuliah secara daring, diharapkan juga bisa membaca materi dari buku tersebut. Kita akan melanjutkan materi pada pertemuan sebelumnya, masih pada bagian keempat, mengenai pengantar petrologi, khususnya mengenai batuan metamorf. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas bahwa ada 3 tipe utama dari batuan metamorf ini, atau proses pembentukan batuan metamorf ini. Yang pertama adalah metamorfisme kontak, yang dikontrol oleh temperatur, kemudian ada metamorfisme dinamik, yang terutama dikontrol oleh tekanan. Kemudian yang ketiga adalah metamorfisme regional, yang mencakup area yang relatif luas, dan metamorfisme regional ini dikontrol baik oleh temperatur maupun oleh tekanan. Nah, setiap tipe-tipe metamorfisme ini memiliki derajat dan fasis metamorfisme. Mari kita lihat satu persatu. Jadi derajat atau intensitas metamorfisme ini diukur dari tingkat perbedaan antara batuan asal atau protolit dengan batuan metamorf yang terbentuk. Jadi kita bisa melihat dari seberapa banyak perubahan yang terjadi, apakah batuan protolitnya itu masih sangat bisa dikenali atau sudah tidak bisa dikenali. Nah, itu yang menentukan derajat atau intensitas metamorfisme. Derajat metamorfisme ini menunjukkan secara umum yang disebut dengan istilah fases. Jadi fases ini agak berbeda dengan pengertian fases pada batuan sedimen, maka pada fases batuan metamorf ini menunjukkan lingkungan suhu dan tekanan di mana metamorfisme terjadi. Nah, derajat metamorfisme ini secara umum terbagi menjadi 3. Ada yang disebut dengan metamorfisme derajat rendah atau low grade metamorfisme. Kemudian ada metamorfisme derajat pertengahan atau menengah, atau disebut juga medium grade metamorfism. Kemudian ada metamorfisme derajat tinggi atau high grade metamorfisme. Metamorfisme derajat rendah ini terbentuk pada temperatur antara 200 sampai 400 derajat Celcius dengan tekanan 1 sampai 6 kilobar. Sedangkan yang tinggi ini terbentuk pada temperatur 500 sampai 1000 derajat Celcius dengan tekanan 12 sampai 40 kilobar. Sementara yang medium itu tentu saja berada di antara dua kondisi yang rendah dan tinggi ini. Dan bisa terjadi bahwa misalnya metamorfisme derajat rendah ini, menengah ini terbentuk pada temperatur sekitar 200 sampai 400 derajat Celcius, tetapi tekanannya masuk dalam kriteria ini, bisa sampai 12 sampai 40 derajat kilobar. Nah, setiap metamorfisme, baik yang derajat rendah, menengah maupun tinggi ini, nanti akan dicirikan dengan komposisi mineral yang khas pada batuan metamorf. Misalnya, pada batuan metamorfisme derajat rendah, itu dia akan dicirikan dengan munculnya mineral klorid dan biotit sebagai alterasi dari mineral yang ada dari batuan protolitnya, misalnya dari mineral lempung. Kemudian pada derajat metamorfisme menengah atau pertengahan, ini ditemukan almandit, sterolit, kyanit. Kemudian yang tinggi ini ditemukan silimanit. Jadi kita lihat pada bagian bawah ini, di sini adalah proses metamorfisme dinamotermal, atau dinamotermal ini adalah istilah lain dari metamorfisme regional, karena ini adalah dinamik dan termal, atau dikontrol oleh tekanan dan temperatur. Nah, di sini ada evolusi atau perubahan atau metamorfisme dari serpi atau sel ini perlahan berubah menjadi slate atau batu sabak, ya, kemudian pelan-pelan berubah menjadi pilit, kemudian berlanjut sampai ke terbentuknya skis. Ini adalah penamaan yang ditunjukkan oleh mineral yang mencirikan skis ini. Nah, perubahan serpi menjadi slate, kemudian menjadi pilit ini masuk dalam kriteria metamorfisme derajat rendah.
Sementara terbentuknya silimanit dan garnet pada skis ini menunjukkan bahwa dia terbentuk pada metamorfisme derajat tinggi. Jadi sekali lagi bahwa setiap derajat metamorfisme ini nanti akan dicirikan oleh mineral-mineral khas yang terbentuk dan ditemukan pada batuan metamorfis tersebut. Nah, peningkatan derajat metamorfisme ini akan menyebabkan terjadinya dua hal. Yang pertama adalah perubahan ukuran kristal. Jadi kalau misalnya di slide ini, ukuran kristalnya masih seperti ini, kemudian berubah menjadi filit. Filit ini kristalnya menjadi jauh lebih besar dibandingkan dengan yang pertama ini. Dan itu berlanjut seterusnya sampai terbentuk skis. Ini lebih besar, semakin besar, dan akhirnya nanti sampai pada nikmatit, di mana sebagian mineralnya atau sebagian komponennya ini sudah mengalami partial melting atau peluburan sebagian. Dan yang kedua terjadi foliasi. Jadi nanti kita lihat apa itu foliasi. Foliasi itu adalah semacam perlapisan kalau di batuan sedimen. Cuman ini adalah penjajaran mineral penyusun. Ya, itu akan kita lihat nanti. Jadi foliasi atau layer atau perlapisan ini pada batuan metamorf ini semakin lama akan semakin kasar. Jadi kalau di slate itu dia akan mencirikan nanti yang disebut dengan slaty cleavage. Ini slaty ini masih sangat tipis. Kemudian di filit juga ini sebenarnya juga masih sangat tipis, tapi nanti akan terlihat ada perubahan warna sehingga foliasinya ini masih lebih mudah dikenali dibandingkan dengan yang di slate nanti. Kemudian di schistosity ini komponen mineralnya sudah bisa dikenali dibandingkan dengan yang tadi. Kalau di sini sekali lagi ini buram, kemudian ini menjadi terang, kemudian ini mineralnya sudah mulai dikenali, kemudian terjadi pada gneiss ini sudah terbentuk bending, ya, sama dengan di pematit. Nah, dua perubahan ini, perubahan ukuran kristal dan perubahan ukuran kekasaran foliasi, itu bisa diamati dengan mudah pada batuan metamorf. Jadi kita lihat di sini, ini adalah ilustrasi bagaimana terjadi perubahan pada batuan. Di sini dicontohkan adalah serpi dan batu pasir. Jadi di bagian ini secara umum adalah serpi, tapi di tengahnya ada lapisan batu pasir. Nah, setelah mengalami pengaruh panas dan tekanan, kemudian pelan-pelan terbentuk tekstur slaty cleavage ini, kemudian menyebabkan terbentuknya foliasi, dan foliasi ini sudah merubah secara umum arah perlapisan yang tadinya ini cenderung horizontal ini menjadi vertikal. Kemudian yang batu pasir ini mulai berubah menjadi metasandstone. Jadi nanti ada istilah metasedimen. Metasedimen itu adalah batuan sedimen yang sudah mengalami temperatur dan tekanan, tetapi ciri dan sifat sedimennya itu masih jelas terlihat, sangat jelas terlihat, sehingga disebut dengan metasandstone. Jadi peralihan dari sedimen ke metamorfisme. Kemudian nanti berlanjut terbentuk filit dan kuarsit. Jadi yang kuarsa, yang batu pasir tadi ini sudah berubah menjadi kuarsit, sementara slate-nya berubah menjadi filit. Nah, selanjutnya berubah menjadi skis. Jadi ini sudah terjadi reaksi neokristalisasi. Kemarin saya sudah menjelaskan bahwa terjadi kalau adanya fluida di dalam batuan metamorf itu menyebabkan sebagian unsur di dalam mineral itu kemudian larut ke dalam fluida dan bereaksi dengan komponen lain yang ada dalam batuan. Nah, ini membentuk skis sehingga kemudian lapisan kuarsit ini sudah bercampur dengan komposisi dari filit sehingga kemudian tidak dipisahkan lagi membentuk skis. Nah, kemudian ini adalah yang gneiss, tingkat lanjut dari perubahan skis karena pengaruh temperatur dan tekanan yang terus bertambah berubah menjadi gneiss. Nah, dari atas ini mulai dari low grade atau derajat rendah, kemudian derajat menengah sampai ke derajat tinggi. Nah, di sini kita melihat bahwa
derajat metamorfisme itu akan menghasilkan mineral-mineral yang berbeda tergantung dari protolitnya. Jadi kalau di protolitnya mengandung Si, maka yang terbentuk itu adalah kuarsa. Nah, kuarsa ini lagi-lagi ini adalah mineral yang sangat stabil. Selama belum mengalami peluburan, dia stabil baik terhadap pelapukan maupun terhadap proses metamorfisme. Sehingga kuarsa ini bisa ditemukan pada metamorfisme derajat rendah, menengah maupun tinggi. Jika di dalam batuan terdapat Si dan aluminium, maka yang terbentuk adalah kyanit, andalusit, dan silimanit. Kyanit ini mencirikan derajat rendah sampai menengah, andalusit dari menengah hingga tinggi, kemudian silimanit ini dari menengah hingga tinggi. Begitu seterusnya, yang Si, Al, Fe ini membentuk sterolit, dan seterusnya sampai ke bawah ini. Jadi kita ini tidak melihat komposisi mineral asal, tapi komposisi kimia asal dari batuan, dari protolitnya. Nah, ini adalah bagaimana hubungannya antara temperatur, kemudian tekanan, dan kedalaman. Jadi, semakin bertambah kedalaman, maka temperatur akan terus semakin bertambah dan tekanan terus bertambah. Sekali lagi, pada pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan ada yang disebut dengan lithostatic pressure atau lithospheric pressure, kemudian ada yang disebut dengan istilah gradien geothermal. Nah, ini digambarkan secara sangat baik di dalam ilustrasi ini. Jadi dari 0 di permukaan temperaturnya sampai ke 1000 derajat Celcius, kemudian dari 0 kilobar di permukaan sampai ke 10 kilobar di bawah permukaan. Nah, di sini kita bisa melihat pada bagian ini adalah metamorfisme kontak, di mana mulai dari derajat rendah, derajat menengah, kemudian derajat tinggi. Sementara yang di sini, mengikuti garis ini yang agak buram ini adalah garis untuk metamorfisme dinamik. Ya. Kemudian yang di tengah ini adalah yang regional, mulai dari yang derajat rendah, derajat menengah, kemudian derajat tinggi. Garis ini menunjukkan perkiraan di mana granit yang basah, yang mengandung air, ini mulai larut. Sementara yang garis ini menunjukkan basal mulai larut. Nah, kita perhatikan bahwa batuan asam dengan batuan yang bersifat basah itu akan memiliki titik leleh yang berbeda. Batuan asam cenderung lebih rendah titik lelehnya daripada yang batuan bersifat basah. Nah, selama belum mengalami pelelehan itu, maka yang bekerja adalah proses metamorfisme dimulai dari proses diagenesa pada batuan sedimen. Jadi yang ada di area ini adalah proses diagenesa. Makanya di sini dituliskan adalah non-metamorfik. Jadi metamorfisme itu ada di sini sampai ke terjadinya peleburan batuan menjadi magma. Nah, ini kembali lagi contohnya yang seperti tadi. Ini adalah sel, ini adalah proses pembentukan melalui diagenesa batuan sedimen, khususnya sedimen yang berukuran halus, silt, dan lempung. Kemudian sel ini pelan-pelan masuk ke metamorfisme derajat rendah, membentuk slate, kemudian membentuk skis derajat menengah, dan akhirnya gneiss sehingga mati di derajat tinggi. Sementara yang metamorfisme derajat kontak ini akan membentuk hornfels pada daerah kontak antara magma dengan batuan samping. Yang dinamo atau dinamik ini membentuk blueskis. Ini sama, ini hanya menunjukkan lingkungannya. Ya. Jadi ini pada konvergen plate boundary, jadi batas yang konvergen, khususnya pada zona intrusinya, sementara ini pada zona subduksinya, dan ini adalah metamorfisme derajat kontak dengan magma. Nah, kemudian ini adalah pembagian. Jadi tadi itu derajat menengah, derajat rendah, derajat menengah, dan derajat tinggi. Nah, setiap lingkungan pembentukan metamorfisme itu akan mencirikan temperatur dan tekanan yang kemudian disebut dengan istilah fases. Jadi fases itu dibagi menjadi ada fases hornfels, kemudian ada fases granulit, ada fases amphibolit, kemudian ada grainskit, kemudian ada PP. Jadi ini PP ini adalah Prehnit Complete. Ya, ini adalah
dicirikan oleh dua mineral yang sangat langka pada batuan metamorf. Kemudian ada fasis zeolit, ada fasis blueskis, dan ada fasis eklogit. Nah, sekali lagi bahwa fasis metamorfisme ini adalah satu set kumpulan mineral metamorf yang mengindikasikan kisaran tekanan dan suhu pembentukan tertentu. Jadi semua yang ada di dalam fasis Hornfels ini, semua mineralnya itu dicirikan pada mineral-mineral yang memiliki tekanan dan suhu pembentukan yang relatif sama. Begitu juga yang granitkis ini, amfibolit, granulit, eklogit, blueskit, dan seterusnya. Kemudian kita perhatikan bahwa batas-batas antara fasis ini, jadi ini batas antara fasis granitkis dengan amfibolit ini tidak bersambung, tapi ada semacam ruang yang memisahkan antara masing-masing fasis ini. Ini disebabkan karena peralihan dari granitkis ke amfibolit ini sebenarnya sifatnya gradasi, dan batasnya itu adalah perkiraan. Makanya ini relatif lebih luas prosesnya ini, karena di antara ini ada zona yang bisa masuk dalam granitkis, bisa juga masuk dalam amfibolit. Nah, di sini juga disebutkan bahwa beberapa batuan, khususnya fasis amfibolit ini, dan yang semua jenis batuan fasis granulit itu hanya terbentuk jika protolitnya kering. Tadi saya sudah menyebutkan bahwa ini adalah garis di mana wet granit ini sudah mulai larut. Nah, kalau granitnya ini basah dalam artian terdapat air tanah ya, di dalam granit ini, maka granit ini tidak akan membentuk fasis amfibolit, tapi dia akan langsung mengalami pelarutan atau partial melting. Jadi hanya sebagian dari batuan itu yang bisa membentuk batuan metamorf amfibolit dan langsung kemudian larut menjadi magma. Begitu juga yang granulit ini, kalau dia basah maka ini tidak akan terbentuk sama sekali. Ya. Nah, tapi kalau dia kering, artinya tidak ada air tanah di batuan granit itu, maka memungkinkan titik lelehnya atau titik leburnya menjadi lebih tinggi sehingga bisa terbentuk fasis granulit ini. Nah, kita lihat bahwa misalnya di sini fasis granitkis ini dicirikan oleh pressure sedang dan temperatur rendah. Sementara blueskis yang ini dicirikan oleh tekanan yang tinggi atau pressure yang tinggi, kemudian temperaturnya yang rendah. Begitu seterusnya. Amfibolit ini tekanan sedang tapi temperaturnya tinggi. Lanjut terus. Jadi kita lihat di sini Hornfels ini adalah ciri dari kontak metamorfisme. Kemudian granitkis dan amfibolit ini adalah regional metamorfisme pada bagian kerak. Kemudian granulit dan eklogit ini adalah regional metamorfisme pada daerah mantel. Kemudian blueskis ini terbentuk pada metamorfisme dinamik. Nah, ini kita lihat gambaran secara umumnya, di mana ini ada garis yang menunjukkan terbentuknya metamorfisme dinamik yang dipengaruhi oleh tekanan, mulai dari zeolit, kemudian terbentuk fasis blueskis, kemudian terbentuk eklogit. Nah, dengan gradien geotermal seperti ini. Jadi kita perhatikan, kalau ada diingat kemarin, bahwa kalau di daerah zona subduksi ini, penambahan temperatur ini sebenarnya relatif lebih rendah dibandingkan dengan pada plate yang stabil atau lempeng yang stabil, tapi penambahan tekanannya jauh lebih besar, sehingga makanya menghasilkan batu metamorfisme dinamik. Ini adalah jalurnya. Kemudian ini adalah jalur untuk regional, ya, mulai dari yang stabil kontinental keras yang membentuk granitkis fasis ini, sampai kemudian pada yang derajat tinggi. Ya. Kemudian ini adalah pada daerah vulkanik aktif, khususnya yang membentuk metamorfisme kontak, ya, yang ada di sini. Ya. Kemudian kita kembali ke sini. Ini adalah pembagian secara, kalau kita lihat dari dalam kerangka tektonik atau tektonik setting pada zona subduksi. Ya.
Di bagian ini terbentuk fases zeolit, kemudian ini fases Grenskis, kemudian ini adalah epidot amphibolit fases, dan seterusnya. Jadi kita lihat di sini bahwa ada sonasi masing-masing dari fases itu. Jadi kalau kita menemukan suatu batuan metamorf, kita lihat komposisi mineralnya, seperti apa kumpulan-kumpulan mineralnya, kemudian kita memasukkan ini, oh ini masuk dalam fases zeolit misalnya, oh ini masuk dalam fases amphibolit, sehingga kemudian kita bisa menginterpretasi, oh temperatur pembentukan fases ini sekian, berarti kedalamannya sekian, terbentuk pada lingkungan tektonik sekian. Jadi sebenarnya fases ini akan bercerita banyak mengenai proses pembentukan batuan metamorf. Jadi kita lihat lagi secara lebih bagus di gambaran 3 dimensi seperti ini pada berbagai lingkungan tektonik. Misalnya contoh, kita lihat yang sebelah kiri ini adalah metamorfisme kataklastik, yang menghasilkan metamorfisme dinamik. Ini kondisi seperti ini ada daerah-daerah patahan. Ini temperaturnya sebenarnya tinggi, tetapi untuk ukuran metamorfisme ini masih termasuk rendah, tapi tekanannya tinggi. Nah, kita cirikan dengan lambang lebih besar yang sampai 3 kali seperti ini, menunjukkan bahwa tekanan sangat-sangat tinggi, tapi temperaturnya tidak terlalu tinggi. Kemudian ini adalah metamorfisme regional, ya, temperatur dan tekanan juga relatif lebih tinggi dibandingkan yang ini. Kemudian ada metamorfisme kontak, ini khususnya pada daerah magmatik. Kemudian ini adalah, nah ini tergantung, sekali lagi kembali tergantung ke literatur ya. Di literatur ada yang juga menyebutkan istilah metamorfisme hidrotermal, ini untuk menjelaskan pembentukan metamorfisme batuan metamorf pada daerah pematang tengah samudra, di mana batuan yang bersifat basah keluar ke permukaan, kemudian membakar batuan-batuan yang ada di sampingnya. Itu disebut dengan metamorfisme hidrotermal. Nah ini sama tadi ya, ada sonasi fases pada kerak bumi tergantung kepada kedalaman dan proses-proses yang bekerja di situ. Di sini ini adalah metamorfisme regional, mulai dari sel atau serpi mau berubah menjadi slab, kemudian berubah menjadi pilit, kemudian berubah menjadi mikaskis, berubah menjadi gneiss. Semakin ke bawah, semakin bertambah tekanan, semakin bertambah temperatur. Nah, kalau batuannya berbeda, misalnya di sini basal, ya, batuan beku, kalau ini tadi adalah batuan sedimen, berwarna halus, ini basal. Basal ini dia tidak akan membentuk slab, tapi dia langsung membentuk Grenskis, kemudian amphibolit, kemudian granulit. Jadi ya, ini sekali lagi, kalau kita lihat definisi batuan metamorf kemarin, maka banyak faktor, ada 5 faktor setidaknya yang mempengaruhi atau mengontrol proses pembentukan batuan sedimen. Temperatur, tekanan, fluida, waktu, dan komposisi batuan asal atau protolitnya. Nah, kemudian kita berlanjut ke tekstur batuan metamorf. Jadi kalau sekali lagi kalau kita bicara tekstur itu berarti kita melihat hubungan antar komponen penyusun satu batuan. Bagaimana hubungannya antara butiran yang satu dengan butiran yang lain, mineral yang satu dengan mineral yang lain. Nah, tekstur batuan metamorf ini sebenarnya sangat-sangat banyak, tapi saya hanya akan mengambil tekstur dari pengamatan mikroskopis pada pertemuan ini. Nanti pada mata kuliah khusus petrologi, khususnya mengenai batuan metamorf, itu nanti akan banyak yang variasinya sangat tergantung, tapi terutama kalau kita bisa mengamati itu di bawah mikroskop, itu akan banyak sekali kelihatan teksturnya. Nah sekarang yang megaskopis, kita bisa lihat bahwa ada tekstur foliasi dan ada tekstur non-foliasi. Jadi tekstur berlapis dan tekstur tidak berlapis, atau memperlihatkan layar atau tidak ini. Jadi tekstur foliasi ini sebenarnya khas pada batuan metamorf karena sekali lagi foliasi ini ditunjukkan oleh adanya penjajaran mineral atau komponen penyusun batuan metamorf. Kalau pada batuan sedimen biasanya perlapisan itu dicirikan oleh banyak hal, misalnya perbedaan ukuran butir, perbedaan warna, perbedaan jenis batuan, itu semuanya menyebabkan terjadinya terbentuknya perlapisan.
Tapi pada batuan metamorf, foliasi itu spesifik kepada perlapisan atau pengumpulan mineral-mineral pada satu layer tertentu. Jadi di sini ada slety. Slety ini adalah foliasi yang sangat datar, jadi menyerupai belahan pada mineral. Ini berkembang pada batuan yang kaya clay mineral atau mineral lempung atau mika. Jadi slety ini adalah indikasi dari metamorfisme tingkat rendah atau derajat rendah. Nah, ini adalah contoh dari slate yang jadi nama batuannya slate, kemudian nama teksturnya itu adalah slaty cavite, itu bahan slaty. Nah, di sini ini karena ini adalah metamorfisme derajat rendah, ini masih sangat halus dan belum buram, jadi ini masih mirip-mirip dengan serpi pada batuan metamorf, karena memang ini adalah perubahan dari serpi ke batuan metamorf, itu slate. Kemudian nanti ini akan terus berkembang dengan bertambahnya temperatur dan tekanan, membentuk tekstur pilitik. Jadi tekstur pilitik ini adalah foliase bergelombang, ya seperti bergelombang kenampakannya mengkerut, yang terdiri dari mineral-mineral yang pipi seperti muscovite dan klorit. Nah, tampilan umumnya dia agak mengkilap dan metalik, jadi kita bandingkan antara yang ini dengan yang ini relatif lebih buram, masih kalau misalnya kita sebut istilah kilap pada mineral, kilapnya ini masih buram, ini sudah mengkilat, ya, sudah kelihatan mengkilat dan bisa dalam batas-batas tertentu bisa dikenali komposisinya muscovite dan klorit. Kalau yang ini umumnya masih agak sulit untuk dikenali komposisi mineralnya. Nah, karena ini adalah perkembangan dari slaty, maka ini jelas menunjukkan atau indikasikan metamorfisme kelas menengah. Nah, jika temperatur dan tekanan terus bertambah, maka terbentuk yang disebut dengan istilah schistosity. Nah, schistosity ini khas pada batuan schist. Jadi foliasinya seperti bersisik dari kristal-kristal yang pipi dan besar. Misalnya contoh amfibolit, mika, dan klorit. Contohnya seperti ini. Jadi kita sudah umum bisa mengenali mineral-mineralnya dengan lebih mudah dibandingkan dengan yang filit ini. Kemudian nanti akan berkembang gneiss, ya. Nah, gneiss ini bukan hanya terdiri dari mineral-mineral pipi, tapi sudah juga bisa membentuk atau tersusun oleh mineral-mineral yang granular. Jadi tetapi baik yang pipi maupun yang granular itu sudah memperlihatkan mengelompok dalam satu layer, dalam satu lapisan, sehingga dia akan memperlihatkan bentuk lapisan-lapisan seperti ini. Jadi ini ada banding atau perulangan mineral yang berwarna terang, gelap, dan seterusnya. Ini yang disebut dengan gneiss. Kalau perulangan seperti ini masih sangat tipis pada schist. Meskipun kadang-kadang juga pada schist ini sudah memperlihatkan bending seperti ini, tapi perbedaannya adalah pada gneiss ini sudah ditemukan dominan mineral-mineral yang granular, yang berbutir, bukan yang pipi lagi seperti yang ada di sini. Di schist, kalaupun kita temukan yang granular, itu tidak dominan, artinya tetap yang dominan itu adalah yang pipi. Ya. Nah, ini adalah tekstur foliasi, sementara tekstur non-foliasi sama sekali tidak memperlihatkan adanya penjajaran mineral atau adanya perlapisan dari mineral-mineral itu, tetapi dia masif, dia tekstur non-foliasi ini masif dan atau berbutir tanpa adanya penjajaran butiran atau mineral. Nah, sehingga kadang-kadang atau penamaannya itu umumnya didasarkan kepada komposisinya. Nah, dari tekstur itu kemudian kita lihat bagaimana klasifikasi batuan metamorf, karena tekstur ini yang paling mempengaruhi penamaan atau pengelompokan batuan metamorf. Ini batuan metamorf ini dikelompokkan berdasarkan tekstur menjadi foliasi dan foliasi seperti tadi. Kemudian batuan metamorf berfoliasi ini menunjukkan susunan paralel dari pleti mineral yang menghasilkan struktur berlapis, sebagian besar dari batuan pelitik atau yang kaya akan mineral lempung atau mafic.
Kemudian batuan metamorf berfoliasi ini menunjukkan peningkatan ukuran butir butir rata-rata seiring dengan meningkatnya derajat metamorfisme. Misalnya batu sabak atau slate ini dan filit berbutir halus, kemudian terus meningkat butirannya, ukurannya setelah menjadi skis, jadi berbutir sedang, kemudian gneiss berbutir kasar dan memperlihatkan bending mineral-mineral terang dan gelap. Sementara batuan metamorf non-foliasi ini menampilkan tekstur mineral equigranular, jadi misalnya kuarsit, marmer, kalsit ya, kuarsit pada batuan kuarsit, marmer dan kemudian hornfels. Jadi kuarsa, kalsit dan berbagai jenis mineral yang granular lainnya. Kemudian migmatit ini menunjukkan adanya ciri partial melting di dalam batuan, sedangkan metakonglomerat ini menunjukkan struktur fragmen yang diregangkan atau stressed begitu ya. Nah, kita lihat ini adalah klasifikasi yang relatif sederhana. Ini dibagi menjadi dua, tekstur foliasi dan non foliasi. Ada slate, pilit, skis, gneiss, amphibolit, migmatit, kemudian yang non foliasi ada marble, ada quartzite, ada greenstone, ada hornfels, dan antrasit. Masih ada beberapa lagi sebenarnya. Tapi ingat, penamaannya nanti ini akan sangat tergantung kepada mineral-mineral yang ditemukan di situ. Sehingga ada penambahan dalam penamaan ini. Misalnya skis nanti itu ada mica skis, ya, ada kolorit skis, atau skis kolorit, dan seterusnya tergantung kepada mineral penciri yang dominan di dalam batuan itu. Nah, ini semuanya adalah derajat metamorfisme rendah, rendah ke sedang, dan seterusnya sampai ke yang paling tinggi. Ini adalah ciri-ciri batuannya, ya, berbutir halus, kemudian ini memperlihatkan ada foliasi dan seterusnya, bisa dibaca dengan ada sendiri di bukunya ya. Kemudian ini adalah batuan asal atau protolitnya, ya. Untuk slate itu dari matrop dan abu vulkanik, sampai kepada yang antrasit ini dari berasal dari batu bara. Jadi di dalam, kalau untuk tabel ini dia memisahkan antara batu bara dengan antrasit. Batu bara ini mulai dari lignit, kemudian subbituminous sampai bituminous, itu semuanya kategorinya batuan sedimen. Nah, dari bituminous itu kalau meningkat terus menjadi antrasit, itu yang kemudian disebut sebagai batuan metamorf. Ini tabel yang sama sebenarnya, cuman ini sudah berbahasa Indonesia, jadi ada sekalian bisa baca nanti di buku Geologi untuk Perkembangan Umum. Nah, mari kita lihat diagram alir dari klasifikasi ini, mulai dari foliasi dan non-foliasi. Di foliasi ini ada slate secara gradasional berubah dari derajat rendah ke derajat tinggi, pilit, skis, gneiss, dan akhirnya migmatit. Jadi kita lihat di sini ilustrasi contoh dari masing-masing batuan. Ini serpi masih batuan sedimen, kemudian berubah menjadi slate, pilit, skis, gneiss, sampai akhirnya terbentuk migmatit. Ya, ini ada terbentuk jarak karena ada batuan metamorf jenis lain yang tidak mengikuti jalur ini, slate, pilit, skis, dan seterusnya karena protolitnya berbeda. Ini akan terbentuk slate, pilit, dan seterusnya ini kalau dia berasal dari batuan sedimen berukuran halus seperti serpi, batu lempung, atau batu lanau, ya, seperti itu. Sekali lagi ini mencirikan penambahan derajat metamorfismenya seperti ini. Ini tempat lingkungan terbentuknya semakin jauh, semakin dalam, sehingga gradien geotermal dan perbedaan tekanan itu juga terus bertambah, membentuk slate, pilit, skis, dan kemudian gneiss. Ini ada amphibolit, ya, contohnya seperti ini. Kemudian ini adalah serpentinit. Serpentinit ini adalah batuan metamorf yang biasanya berasal dari batuan yang bersifat ultra basah. Jadi kandungan olivin dan kandungan piroksinnya itu teralterasi membentuk mineral serpentin. Karena serpentin yang paling dominan maka disebut serpentinit. Kemudian milonit, saya sudah jelaskan di depan tadi. Ini adalah batuan metamorfisme kata kelas dinamik ya. Dinamik ya pada batuan yang bersifat daktil untuk milonit.
Kemudian yang non-foliasi ada metasedimen, kuarsit, marble, dan seterusnya sampai ke bawah. Nah, metasedimen ini tadi sudah sampaikan, masih menunjukkan sifat sedimen, batuan sedimen asal. Ini adalah contohnya, tetapi biasanya pada kalau ini metakonglomerat, misalnya dicirikan dengan fragmen-fragmen yang sudah seolah-olah tertarik, ya, tertarik, meregang. Nah, tetapi lebih kompak dibandingkan dengan batuan asalnya, konglomerat asalnya. Kemudian ada kuarsit, ini kuarsit, sebagian besar oleh kuarsa, ada marmer, kemudian ada greenstone, kemudian ada hornfels, kemudian ada antrasit. Ini metasandstone, ya. Kemudian ini metachat, metakonglomerat. Jadi sekali lagi penamaan meta dan diikuti dengan nama batu pasir ini karena masih memperlihatkan protolitnya atau batuan asalnya. Kita lihat perlapisan batu pasirnya masih terlihat, sifat konglomeratnya masih terlihat, sifat rinjangnya masih terlihat. Kemudian ini adalah kuarsa. Kuarsa ini berasal dari metamorfisme kontak batu pasir berubah menjadi kuarsit. Ya. Ini jauh lebih kompak, jauh lebih lebih padat dibandingkan dengan yang batu pasir ini. Kemudian ini adalah batu gamping mengalami metamorfisme kontak membentuk marble, tidak terlihat sama sekali adanya foliasi. Kemudian granit, jika dia mengalami metamorfisme regional, dia akan membentuk gneiss seperti ini. Ya, gneiss. Kita perhatikan di sini komponen penyusunnya ini masih terhambur atau masih tersebar di dalam batuan. Kemudian di sini dia sudah membentuk bending antara mineral yang berwarna terang dengan gelap atau foliasi yang khas pada batuan gneiss. Kemudian ini metamorfisme pada basal. Basal seiring dengan bertambahnya derajat metamorfisme dia berubah menjadi greenstone, kemudian berubah menjadi skis. Bedanya kalau greenstone ini dia tidak berfoliasi, sementara skis ini dia berfoliasi. Ini batu bara, ini pit atau gambut, lignit, bituminous. Ini sampai di sini dia masih batuan temperatur dan tekanan diagenesa, perbentukan batuan sedimen, sementara ini sudah terbentuk pada kondisi metamorfisme. Ini hanya menunjukkan perbedaan hasil dari metamorfisme tergantung kepada protolitnya dan tergantung kepada derajat metamorfismenya. Misalnya batuan beku mafic atau basa ini akan membentuk granskis, kemudian amphibolit. Batuan beku asam ini akan membentuk gneiss, sementara batuan sedimen, misalnya saltun dan sel atau serpi ini membentuk slate, kemudian pilit, kemudian membentuk skis, batu basir membentuk kuarsit, kemudian batu gamping membentuk marble, kemudian pada zona kontak mahma dengan batuan samping ini terbentuk hornfels. Jadi ini pengaruh protolitnya terhadap batuan metamorf yang terbentuk. Nah, ini sekilas kita akan menjelaskan sedikit bagaimana foliasi ini terbentuk pada proses metamorfisme. Jadi, ingat, maaf, kita belum sampai ke materi pengantar stratigrafi. Jadi, biasanya batuan sedimen itu cenderung diendapkan horizontal, atau tubuh lapisannya ini horizontal, memanjang, mengikuti permukaan bumi. Nah, sehingga kalau ini kita zoom atau kita besarkan, dia akan perlihatkan seperti ini. Ini yang lapisan atas dan ini lapisan bagian bawah. Kemudian ini adalah bidang perlapisannya. Nah, pengendapan mineralnya pun itu cenderung mendatar seperti ini, karena apalagi kalau misalnya pada batuan yang sedimen yang berukuran kasar, kita akan melihat ada struktur imbrikasi di mana arah pengendapan dari butiran-butiran itu akan mengikuti arah arus pada saat dia diendapkan. Nah, ini bedding plan atau bidang pelapisan, kemudian ini adalah komposisi penyusunnya, dan kemudian jika batuan ini mendapat tekanan, ingat kemarin saya sudah menjelaskan bahwa tekanan itu ada yang
sama intensitasnya dari semua arah, tapi ada juga yang disebut dengan istilah differential stress atau tekanan berarah. Jadi ada tekanan yang lebih besar dari arah tertentu. Nah, inilah yang mengontrol terjadinya foliasi di dalam batuan metamorf. Nah, misalnya contoh, ini kita ada berikan tekanan dari arah kiri dan dari arah kanan, sehingga terbentuk seperti ini. Ini tadinya horizontal, kemudian seolah-olah terlipat seperti ini, terlipat. Dan ini tadi daerah yang kita zoom, seperti ini. Nah, ini kita lihat perubahannya dari datar seperti ini menjadi seperti ini. Nah, karena pengaruh tekanan dari kiri dan kanan. Nah, adik-adik bisa perhatikan bahwa ini adalah bedding plane-nya, tapi ini adalah Slatic effect-nya atau arah foliasinya. Jadi, arah foliasi di dalam batuan metamorf itu tegak lurus terhadap arah gaya. Jadi, tegak lurus terhadap arah gaya. Nah, kalau arah gayanya dari kiri ke kanan, maka dia akan memperlihatkan foliasi ke arah tegak lurusnya, yaitu ke arah vertikal seperti ini. Nah, bidang pelapisannya adalah ini adalah bidang foliasi. Jadi umumnya bidang pelapisan itu akan tegak lurus terhadap bidang foliasi karena tergantung kepada arah gaya yang bekerja. Jadi kalau bidang pelapisan itu mengikuti arah pengendapan, umumnya horizontal, sementara foliasi itu akan mengikuti tegak lurus terhadap arah gaya dengan foliasinya. Ini bagaimana cara kita mengenali batuan metamorf. Jadi langsung kita dapatkan sampel batuan metamorf itu, kita lihat apakah dia berfoliasi atau tidak. Nah, kalau dia tidak, berarti kita lihat ukuran butirnya. Kalau dia ukuran sedang, kemudian dia berukuran kasar, kemudian bagaimana komposisi mineralnya, kemudian ini ada ukuran butir, ya, mulai dari sangat halus sampai ke kasar, itu memberikan penamaan seperti ini. Adik-adik sekalian nanti akan lebih mudah deskripsinya itu di bawah, di laboratorium. Ini batuan metamorf foliasi, dicirikan oleh slide. Slide ini batuan metamorfisme derajat rendah. Adik-adik sekalian, pada awal perkuliahan sebelumnya, saya sudah menyebutkan bahwa nilai tambah dari batuan metamorf ini banyak macam. Bisa sebagai bahan galian, bisa juga untuk kepentingan struktur atau bangunan sipil, kemudian bisa untuk jadi permata atau perhiasan, bisa juga untuk membuat misalnya patung dari marmer, atau keramik dan sebagainya. Itu banyak macam. Jadi ini contoh bagaimana slide ini bisa dibuat untuk menjadi batu alam, dibuat jadi atap atau dibuat jadi keramik dinding. Adik-adik sekalian pasti sering melihatnya. Ini contoh, ini dibuat dari atap. Kenapa? Karena ini mudah sekali dibelah pada bidang foliasinya, bidang foliasi batuan slide ini. Jadi kalau ini seolah nanti dia melembar-melembar seperti ini. Ini ilustrasi dari buku Essential of Geology Stephen Marsack, ya. Nanti bisa ada lihat di situ. Ini kalau ini adalah yang sudah sudah ditambang atau sudah diambil dari singkapannya, ini adalah bentuk singkapannya. Ini adalah bidang pelapisan. Ada sekalian perhatikan, itu berbeda dengan bidang belahannya. Bidang belahannya ini cenderung atau relatif tegak terhadap bidang pelapisan ini. Ini berarti kalau kita lihat singkapan batuan metamorf seperti ini dengan foliasinya ke sini, ke arah ini, maka berarti gayanya itu dari arah kiri dan kanan seperti ini. Jadi ini perempuan ini seolah-olah dia mendorong batuan ini membentuk foliasi yang tegak lurus terhadap atau sejajar dengan telapak tangannya ini, sejajar dengan arah dorongan. Tegak lurus dengan arah dorongan. Nah, ini seperti ini. Jadi ini mudah sekali dibelah seperti belahan pada mineral. Nah, bisa dibuat untuk batu alam, baik untuk permata maupun untuk keramik dinding. Ini ada fillet, ya, fillet. Kemudian ini adalah metakonglomerat. Ini adalah
skis yang memperlihatkan sifat foliasi. Ini bending pada batuan gneiss. Kita lihat bagaimana proses pembentukannya. Misalnya ini adalah butiran yang granular, equine. Kemudian setelah mendapat gaya, kebetulan ini gaya yang bekerja ini adalah shear stress. Ingat, shear stress itu adalah gaya yang bekerja tidak pada satu garis seperti ini, sehingga terjadi seolah-olah ada terputar ya seperti ini. Jadi tadi butiran yang bulat-bulat seperti ini kemudian memanjang seperti ini, dan jika terus bekerja dia akan seperti terlipat seperti ini, dan kalau kebetulan ini muncul di permukaan, sampelnya ada singkapan seperti ini untuk ini kelihatannya ada seolah-olah terlipat seperti ini. Ya. Kalau nanti dalam struktur geologi kita melihat seperti Rockman Fault ya. Ini pembentukan bending atau jenis foliasi pada gneiss. Ini protolitnya, sebenarnya belum ada pengelompokan. Kemudian karena ada tekanan selama metamorfisme, ini batuan-batuan yang bersifat atau mineral yang bersifat asam, ini kemudian larut sehingga ionnya bermigrasi, berkumpul pada satu layer. Jadi di sini setelah terkumpul, maka mineral-mineral asam ini kemudian mulai tumbuh. Nah, sama ini yang berwarna gelap, yang mafic, ini larut, kemudian bermigrasi, kemudian membentuk satu layer, sehingga nanti akan ditemukan batuan gneiss seperti ini. Ada layer-layer yang gelap, terang, dan seterusnya. Ini ada pengaruh waktu yang sangat berperan penting di sini. Ini singkapan untuk gneiss, ya. Kelihatan ada bending, gelap terang seperti ini. Nah ini saya akan memperlihatkan satu persatu kenampakan dari batuan metamorf. Ini kita mulai dari yang batuan yang berfoliasi. Ini adalah batu sabak atau slate. Ya. Ini warnanya bisa macam-macam tergantung kepada protolitnya. Misalnya di sini ada warna merah, warna abu-abu, warna ungu, dan seterusnya. Tapi masih memperlihatkan semuanya foliasi seperti ini. Foliasi. Jadi ada lapisan seperti belahan. Kalau dicungkil, dia akan terpisah-pisah seperti lembaran-lembaran seperti ini. Ya. Jadi metamorfisme derajat rendah dari sapit dan mastone. Kemudian ini fillet, ya. Fillet kita lihat bandingkan tadi dengan yang ini. Ya. Ini masih agak buram dibandingkan dengan yang ini. Ini sudah mengkilat ya, mengkilat dan bisa dikenali nilainya, sehingga di sini penamaannya pun ini ada klorid fillet, artinya dia dominasi oleh klorid. Kemudian ini ada silisit fillet, nanti ada juga macam-macam, ada mica ya, ada muscovite dan seterusnya. Ini metamorfisme derajat rendah hingga menengah, ya. Ini pengaruh temperatur dan tekanannya. Kemudian ini skis, ya, sama juga penamaannya tergantung kepada mineral yang dominan. Misalnya ini ada muscovite skis atau skis muscovite. Kemudian ini ada almandine steroid skis. Kemudian ada blue skis, ada klorid skis. Seperti itu. Ini kita lihat variasinya berbeda-beda, tergantung kepada protolitnya, tergantung kepada derajat metamorfismenya, tergantung kepada jenis metamorfismenya. Gneiss. Ya. Mungkin di sini saya agak memperlihatkan sedikit. Ada istilah di dalam batuan metamorf itu yang agak berbeda. Misalnya ada yang disebut dengan istilah foliasi dan ada yang disebut dengan istilah lineasi. Jadi lineasi itu, kalau foliasi jelas itu adalah penjajaran mineral yang berwarna gelap, terang, gelap, seperti ini. Ini bentuknya seperti lineasi. Jadi ada penjajaran, tetapi seolah-olah tidak berkumpul seperti ini, ya, seperti pada foliasi. Jadi ada sedikit perbedaan antara istilah lineasi dengan foliasi. Ini gneiss ya. Jadi quartz biotite gneiss, kemudian ada hornblende gneiss. Kemudian ini adalah migmatite ya, mirip dengan gneiss, tapi biasanya batuan ini sudah mencirikan ada batuan beku hasil pelarutan, khususnya granit ya. Kemudian tidak berfoliasi, ini bisa kita lihat kompak sekali, kristalin. Ya, terdiri dari
satu mineral, satu atau dua mineral, tidak terlalu banyak. Ini batuan asalnya, protolitnya itu dari batu pasir kuarsa berubah menjadi granit. Ini contoh lain, ini marmer berasal dari batu gamping. Ini kemudian banyak digunakan untuk membuat hasil seni, seperti patung ya. Ini marmer juga ya, marmer. Memperlihatkan ada ini bidang bending sebenarnya, kemudian nanti membentuk stilolit ya, seperti ini. Ini contoh-contohnya kita lihat satu persatu. Ini kuarsit ya, kuarsit. Batu metamorfisme kontak, derajat menengah hingga tinggi. Ya. Kekerasannya tentu saja karena dia kuarsa, kekerasannya sampai 7. Ya, tapi biasanya kita agak sulit kalau misalnya masih pemula, itu kita masih agak sulit membedakan mana yang kuarsit, mana yang marmer atau marble. Ya, untuk gampangnya bisa dites dengan HCl. Kalau dia tidak bereaksi dengan HCl, berarti itu adalah kuarsit. Ini marble, marmer, mirip tadi sebenarnya dengan kuarsit. Tapi kalau ditetesi dengan HCl, dia bereaksi. Dan yang kedua, bahwa kekerasannya jelas di bawah kuarsit. Karena kalau marmer ini kekerasannya hanya sekitar 5 sampai 6. Ya. Ini hornfels, jadi disebut spotted hornfels itu karena ada semacam titik-titik ya, titik-titik di dalam hornfels ini. Tadi juga kemarin sering ada istilah spotted slate ya, spotted slate. Jadi ada semacam titik-titik di dalam slate seperti ini. Kemudian ini adalah serpentinit, ya, semuanya didominasi oleh serpentin. Hasil alterasi dari olivin, piroksin, atau mineral-mineral yang bersifat basah sampai ultra basah. Kemudian ini adalah amfibolit, tersusun didominasi oleh mineral-mineral amfibolit, khususnya hornblende. Kemudian ini adalah breksi tektonik. Ya. Breksi tektonik ini berarti batu metamorfis yang terbentuk dari tipe metamorfisme dinamik. Nah ini buku yang berasal dari buku apa ya, saya kok lupa jadi judul bukunya. Nanti ada sekalian lihat di buku-buku yang saya sudah berikan sebagai daftar referensi di pertemuan pertama pendahuluan. Ini di situ ada tugas untuk merekonstruksi sejarah geologi, diperlihatkan seperti ini. Saya minta maaf, nanti saya akan sampaikan ini dari buku mana. Jadi ada sekalian tugas untuk batuan metamorfi ini, silahkan dipelajari gambar ini, dan kemudian di situ ada penjelasannya. Jadi adik-adik tinggal mencoba membaca, kemudian mencerna apa maksudnya. Nanti bisa kita diskusikan pada pertemuan berikutnya nanti, yang kita lakukan secara apakah itu kita lakukan secara offline maupun secara daring via MOOCs atau alat bantu lainnya untuk kuliah. Nah, demikian adik-adik sekalian, inilah akhir dari pengantar petrologi batuan metamorf. Kita sudah membahas 2 sesi, ya, dari subbagian yang ketiga ini. Sesi yang pertama kemarin, dan ini adalah yang sesi yang kedua. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pemahaman, memberikan pengetahuan dasar kepada adik-adik sekalian mengenai batuan metamorf. Tapi sebaiknya adik-adik sekalian perbanyak membaca dari literatur yang saya berikan kemarin itu. Memang masih sangat-sangat dasar. Kalau nanti lebih detailnya itu ada buku mengenai atlas batuan metamorf, kemudian ada buku yang khusus membahas mengenai batuan buku dan batuan metamorf, ada juga yang khusus membahas batuan metamorf saja. Itu untuk selanjutnya. Untuk saat ini cukup kita membahas sesuai dengan materi yang ada di buku-buku yang saya berikan pada
sesi kuliah pendahuluan dulu. Nah, sekali lagi kita cukupkan, tetap jaga kesehatan, perhatikan protokol kesehatan, sering cuci tangan, jaga jarak, tidak perlu keluar rumah kalau tidak terlalu penting. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita semuanya dan memberikan kesehatan kepada kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.